Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal dilalata ala al huda wal du'a ala al khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithu tsani ashar, hadis yang ke-12, al-ishtighalu bima yufidu, yakni anjuran agar kita senantiasa sibuk dengan hal-hal yang memberikan kita manfaat. Sibuk dengan hal-hal yang memberikan kita manfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadits hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk tanda baiknya agama seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka di sini dikatakan bahwasanya tanda kebaikan agama seseorang, tanda kebaikan agama seseorang adalah dilihat apakah dia itu disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat baginya atau tidak. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka menunjukkan bahwasanya dia itu termasuk orang yang menjaga agamanya. Alladhi ya'ni al-insan ma la tata'allaqu 'inayatuhu bihi qawlan kana aw fi'lan. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, baik ucapan atau perilaku. Karena ada ucapan-ucapan yang barangkali tidak ada manfaat bagi kita, ucapan yang tidak ada manfaat bagi kita. Maka di saat ucapan ini, omongan, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya bagi kita, yang tidak ada kepentingan bagi kita untuk mengetahui omongan tersebut, maka di saat kita bisa meninggalkan, berarti menunjukkan agama kita itu baik. Kita tidak disibukkan dengan hal orang lain. Hal orang lain tidak menjadi bahan bicara untuk kita, karena tidak ada kepentingan bagi kita. Karena tidak ada kepentingan bagi kita. Maka di sini dikatakan bahwasanya fa idza iqtasara al-insan ala ma ya'tihi min al-umur salima min syarrin azim. Apabila seseorang itu mengurangi sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang besar. Wassalamatu minasyarri khairun katsir. Karena sesungguhnya ketika kita menyelamatkan diri kita dari keburukan, berarti menunjukkan kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa min kalami ba'd as-salaf man 'alima anna kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni.
Para ulama salaf mengatakan barang siapa yang mengetahui bahwasanya ucapannya akan dihisab sebagaimana amalnya, ucapannya akan dihisab, akan dianggap, akan dicatat, ya, kemudian akan mendapatkan resiko sebagaimana amalnya, maka pasti dia itu akan berbicara sedikit. Qalla kalamuhu, bicaranya sedikit, illa fima ya'ni, kecuali pembicaraan itu bermanfaat baginya. Wa man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Barang siapa yang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada kepentingan untuk dirinya, tidak ada manfaat untuk dirinya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kabar yang tidak baik baginya. Na'udzubillah. Nah, di sini kata para ulama menunjukkan bagaimana sabda Nabi SAW ini jawami'u kalamihi. Arti jawami'u kalamihi di sini adalah ucapannya singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Ucapannya singkat memiliki makna yang sangat luas. Itulah ya kelebihan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, ya, tidak banyak membuang waktu. Nasihat Nabi singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Istilah kita itu singkat padat. Itulah baginda Nabi SAW. Inna hadzal hadits min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma lam yaqulhu ahadun qablahu. Nah, ucapan Nabi ini, sabda Nabi, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah ucapan atau sabda yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi sebelumnya, tidak pernah diucapkan oleh Rasul sebelumnya. Jadi sabda Nabi SAW itu kebanyakan belum pernah diucapkan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Berbeda dengan kita. Terkadang kita membuat satu kalimat, ternyata kalimat ini sudah pernah diucapkan. Betul tak? Sudah pernah diucapkan. Ya. Terkadang kita membuat kata-kata, kalimat, ternyata kalimat dan kata-kata itu pernah dibuat oleh orang lain. Ya, seperti misalkan, ya, kalau ada umur yang panjang, boleh kita menumpang mandi dan seterusnya. Ya, kalau kita ucapkan sekarang, pasti yang mendengar, oh ini udah lama sebenarnya. Betul tak? Sudah lama. Tapi untuk Nabi SAW, setiap kalimat yang keluar dari ucapan Nabi, itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Kalaupun pernah, ya redaksinya berbeda. Walaupun tujuannya sama, tetapi redaksinya berbeda. Seperti dikatakan di sini, wa amma ma rawa min suhufi Syed wa Ibrahim alaihi wassalam. Adapun yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dibawa oleh Nabi Allah Syed dan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Syed ini adalah Nabi yang paling banyak menerima wahyu Allah. Berapa banyak? 50. Selain daripada Nabi Allah Syed, ada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu 10. Nabi Allah Nuh 10. Nabi Allah Adam 10. Total ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada 104. Ada 104. Ada yang nerima 50, ada yang nerima 10. Yang nerima satu hanya 4. Siapa? Nabi Allah Musa, Daud, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah rangkuman penyempurna dari 103 kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin melihat Injil, ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin melihat Zabur, ada dalam
Kalau kita ingin melihat Taurat, ada juga di dalam Al-Quran. Ya. Wa ala nabiyyina afdalu alaihi salatu wassalam man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yu'ni. Ya. Kalau redaksi daripada Nabi Allah Syith dan Nabi Allah Ibrahim, yaitu beda kalimatnya dengan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diucapkan oleh Nabi, min husni islamil mar'i, termasuk tanda kebaikan agama seseorang meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Tapi kalau dari mereka berdua ini, Nabi Allah Syith dan Nabi Allah Ibrahim, man adda kalamuhu min amalihi, barang siapa ya yang menghitung ucapan dan amalnya, maksudnya dia mengetahui resiko apa yang dia ucapkan sebagaimana yang dia amalkan, yang dia kerjakan, qalla kalamuhu illa fima ya'ni, pasti berbicaranya itu akan sedikit kecuali pembicaraan yang bermanfaat baginya. Itu saja. Ya. Kalau yang menurut Nabi Allah Syith dan Nabi Allah Ibrahim langsung to the point, barang siapa yang ucapannya, barang siapa yang amalnya. Kalau redaksi dari Nabi, ya termasuk tanda kebaikan agama seseorang. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Wa amma qawluhu fi hadzal hadits fa huwa ammu minal kalam. Tapi ingat, ya, kalau redaksi ini ya kita menilai bahwasanya yang dipermasalahkan di sini adalah ucapan, enggak. Ini hanya sebatas kalimat, tapi maknanya anjuran Nabi lebih daripada sekedar pembicaraan. Segala sesuatu yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya, tinggalkan. Segala sesuatu yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya, tinggalkan. Seperti sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah, harus kita tinggalkan. Walaupun bukan dengan ucapan. Seperti misalkan ada orang yang setiap malam hobi main gaple. Kan ada tuh, ya tiap malam majelis gaple wa catur. Ya kan? Tiap malam ya main gaple sampai tengah malam. Ya, tiap malam main catur sampai tengah malam. Ya, duduk di atas meja gaple, duduk di atas meja catur berjam-jam tahan. Tapi kalau misalkan sholat habis salam langsung dia keluar. Ya, lebih betah di mana? Di majelis gafle wa catur. Ya, ketimbang dia duduk di majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, ini kan berarti menunjukkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya. Ya, di akhirat itu jauh lebih dia senangi daripada sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Nah, oleh Nabi kita ini disuruh ditinggalkan. Duduknya kita yang tidak memberikan manfaat kita di akhirat nanti tinggalkan. Duduknya yang membuat kita lupa kepada Allah. Duduknya yang melalaikan kita kepada Allah. Duduk yang melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Ya, itu termasuk hal-hal yang harus kita tinggalkan. Wa ma yakhillu bil muru'a wat tawassu' fi dunya wa talabul manasib war ri'asah wa muhibbul muhammada wath thana' wa nahwu dzalik mimma la ya'udu alaihi minhu naf'un. Segala sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kita tinggalkan. Bahkan dikatakan di sini termasuk wa talabul manasib war ri'asah. Ya, cari jabatan, cari pangkat, cari popularitas yang tidak ada manfaat bagi kita, tinggalkan. Ya, cari jabatan. Misalkan ngincar jabatan apa? Misalkan ini, ya, perangkat desa, perangkat lurah. Padahal jabatan ini tidak ada kepentingan buat saya. Hanya sekedar untuk mencari popularitas. Uang sudah punya. Ya, kekayaan punya, materi ada, segala-galanya ada. Satu yang belum ente apa? Jabatan. Iya ya.
Ente kalau punya uang, punya harta, punya materi, tidak ada jabatan, orang mandang ente sebelah mata. Kena omongan orang semacam ini, akhirnya cari jabatan, menghalalkan segala cara. Padahal, maaf, dia tahu ukuran dirinya. Yang tahu ukuran baju kita itu siapa? Kita sendiri, betul nggak? Bukan orang lain. Padahal dia tahu ukuran dirinya itu tidak pantas untuk jabatan ini, tapi karena untuk sebuah popularitas, ya, untuk sebuah popularitas dia harus mendapatkan jabatan tersebut walaupun dengan cara apapun. Pokoknya saya harus menjadi pejabat, pokoknya saya harus jadi orang yang berpengaruh, pokoknya harus berkuasa, karena dengan jabatan saya ini memiliki kekuasaan. Ya, jadi ini ada pengalaman. Saya punya teman, dari segi materi dia itu Allah berikan cukup dari segi materi. Rumahnya bagus, untuk sekelas umur pada saat itu, umurnya pada saat itu 30, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, ya, hartanya banyak, pekerjaannya sangat mapan, lebih daripada mapan. Maju untuk menjadi wakil rakyat. Saya bilang apa? Pendapatan ente, ya, jual beli properti itu jauh lebih besar untungnya dari sekedar menjadi pejabat. Apalagi ente cari? Saya bilang gitu. Apa dia bilang? Jabatan ini beda untuk kekuasaan. Untuk kekuasaan. Ketika ente, dia bilang, ketika ente punya jabatan seperti yang saya inginkan ini, ente akan beda. Bedanya di mana? Saya bilang, bedanya ente bisa manggil siapapun yang ente mau. Jadi dia pikir ketika punya jabatan ini dia bisa manggil. Anda jabatan apa? Misalkan kepala dinas, dia bisa panggil, betul enggak? Kepala sekolah dia bisa panggil, wali kota dia bisa panggil, karena dengan jabatan ini. Tapi ketika tujuannya itu sudah tidak baik, bahkan dia tahu kalau dia menduduki jabatan tersebut tidak akan maslahat bagi dirinya, ya sudah. Berarti menunjukkan bahwasanya agama yang ada di dalam dirinya itu belum baik. Itu saja. Karena bagaimanapun tolak ukurnya adalah agama. Di saat kita mengaku sebagai muslim, di saat kita mengaku sebagai beragama, tapi kita tidak dapat meninggalkan hal-hal yang tidak ada kepentingan kita di dalamnya, berarti menunjukkan agama yang ada di dalam diri kita itu adalah rapuh, lemah, tak berdaya. Kenapa? Tidak bisa menjadikan diri kita ini mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya, bagi di zaman sekarang ini, ya, apapun dilakukan oleh orang hanya untuk mendapatkan jabatan. Ya. Gitu kalah, ya Allah, lupa rumah sendiri. Ya, begitu kalah rumah sendiri lupa. Ya, nak balik ke rumah lupa, yang mana rumahnya? Akhir ujung-ujung nyanyi seorang, ngomong seorang. Ya, kenapa? Karena apa namanya? Cita-cita tidak tercapai. Makanya Nabi mengajarkan kita tuh jangan banyak impian. Jangan banyak impian. Jangan banyak cita-cita. Hal-hal duniawi itu jangan dijadikan cita-cita. Jangan dijadikan target. Tapi jadikanlah hal-hal akhirat ukhrawi itu sebagai cita-cita. Ya. Ukuran sukses kita itu di mana? Di saat kita meninggal, itu ukuran sukses kita. Bukan ukuran kesuksesan kita itu di saat kita hidup. Oh, bapak ini sukses. Suksesnya dari mana? Suksesnya dia punya ini, punya itu dan sebagainya. Tapi kalau mati bukan dalam keadaan husnul khotimah, tidak sukses dia di dunia. Yang kita cari itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun kita seorang yang tidak memiliki harta banyak, bukan seorang pejabat, bukan ahli ibadah, bukan orang alim, tapi ketika meninggal dalam ibadah husnul khotimah, berarti menunjukkan kita termasuk orang sukses. Apa yang kita cari di dunia ini? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak mungkin yang kita cari mati dalam keadaan sul khotimah, itu tidak mungkin.
Yang kita cari itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita mohon, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, itu dapat menjadikan sebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Udah cukup kita melihat orang yang meninggal dalam keadaan ngaji. Udah cukup kita melihat orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Udah cukup kita meninggal orang yang meninggal dalam keadaan ngambil air wudhu akan sholat. Udah cukup kita melihat ada orang yang hadir di majelis taklim, dia meninggal. Itu sudah Allah jadikan pelajaran buat kita semua. Mati seperti ini loh bagus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah permintaan Allah kepada kita, tuntutan Allah kepada kita, mati kita dalam keadaan Islam. Bukan kita mati dalam keadaan kita mati di atas harta kita, kita mati di atas hobi kita, kita mati di atas jabatan kita. Bukan itu ukuran sukses. Ukuran sukses adalah kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan beramal soleh. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kita. Tinggalkan semua. Ya. Jangan membangun cita-cita, jangan membangun angan-angan, karena khawatir umur kita tidak sampai untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Umur kita tidak sampai. Begitu umur kita tidak sampai, ketika angan-angan ini mau kita dapatkan, kita kejar, hanya siapa yang menikmati impian kita? Orang lain. Yang menikmati ahli waris, yang menikmati istri, yang menikmati saudara. Kita tidak sempat menikmati, akhirnya kita masuk dalam tubuh. Sudah diceritakan, ada salah seorang yang saya kenal baik, anak-anaknya saya kenal, almarhum ini juga saya kenal. Luar biasa dia Pak, kayanya luar biasa. Rumahnya sudah bagus, rumahnya sudah sangat layak. Dia bikin lagi rumah sangat besar, 10 kali lipat rumah yang dia tempati sekarang. Bikin dia besar. Dia cerita sama saya, Ustadz, ini rumah saya sudah habis sekian. Tangganya mau saya buat kayak film Indosiar. Rumah kayak film Indosiar tuh, tahu Pak kan? Nah, rumah tuh yang kalau kita ngepel sehari bisa sakit pinggang gitu. Tahu enggak? Saya bikin nih Pak Ustadz, sudah sekian habisnya. Terus Pak Haji saya bilang, ya ini nanti begini-begini, kok ada tamu nyaman dan sebagainya, nginap di sini apa dan sebagainya. Mudah panjang umur, 50% rumahnya, jadi sisa 50% sakit meninggal. Siapa yang menempati rumahnya? Anak-anaknya masih kecil. Akhirnya sekarang saya dengar kabar rumahnya dijual. Nah, apa yang didapatkan? Apa yang dia dapatkan? Makanya Allah perintahkan kita jangan kejar dunia, tapi kejar kalaupun kejar dunia silakan, tapi jangan dijadikan jangan dijadikan cita-cita. Ya. Jangan dijadikan cita-cita. Tetap cita-cita kita adalah mengejar akhir. Kalaupun Allah titipkan kita dunia, tapi dunia ini untuk mengejar akhirat. Allah titipkan jabatan untuk akhirat. Allah titipkan harta untuk akhirat. Allah titipkan kita itu keterampilan, kepandaian, kecerdasan, kepiawaian, semuanya itu adalah untuk akhirat. Tidak ada Allah berikan itu semua hanya untuk sebatas duniawi, tapi akan berkelanjutan sampai kepada akhirat. Wa qala al-Ghazali, ya, dikatakan di sini bahwasanya diceritakan, ya, adrakna qauman. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaq minkum ala dananirikum. Kata Imam Hasan Basri, kita ini mendapati sekelompok orang yang mana mereka menghargai waktu sebagaimana mereka itu menghargai perbendaharaan mereka. Kalau kita ini kan beda, lebih berharga harta daripada waktu. Kita ini lebih ringan kehilangan waktu daripada kehilangan harta. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya pernah mendapatkan sekelompok orang yang mana bagi mereka ini
lebih berat kehilangan waktu daripada kehilangan harta. Kama la yuhibbu ahadukum an yakhruja dinaran aw dirhaman illa fima ya'udu alaihi naf'uhu. Ada sekelompok orang yang tidak mau waktunya itu terbuang sia-sia kecuali waktu tersebut memberikan manfaat untuk dirinya. Misalkan nih, ada teman ngajak, ya Ustaz, kita jalan-jalan yuk. Kemana? Jalan-jalan, cari angin. Gimana? Di mall. Nah, ada sekelompok orang bilang, ya, aduh, kalau cuma cari angin lebih baik saya di rumah. Ada kok anginnya, sama. Ya kan? Mereka tidak mau kehilangan waktu begitu saja tanpa ada manfaat. Berbeda ketika misalkan, Ustaz, keluar yuk. Kemana? Silaturahmi. Silaturahmi kemana? Silaturahmi kepada salah seorang ulama biar kita dapat manfaatnya. Kalau ini baik. Karena bagaimanapun ziarah kepada salah seorang ulama kita akan mendapatkan nasihat. Sabda Nabi, "Man zara 'aliman fa ka'annama zarani." Barang siapa yang menziarahi orang alim, maka sebagaimana dia itu menziarahiku, kata Nabi. "Man safaha 'aliman fa ka'annama qad safahani." Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka laksana dia itu bersalaman dengan saya. Manfaatnya jelas. Nah, sekelompok orang ini mereka ya tidak akan mau ya menggunakan waktu kecuali waktu tersebut memberikan keuntungan bagi diri, sebagaimana orang takkan mau mengeluarkan modal kecuali modalnya itu memberikan keuntungan bagi diri. Kan ada orang itu hitung-hitungan, betul tak? Ada orang itu hitung-hitungan. Perhitungan, mana mau dia keluar kecuali untung dia. Nah, ada orang seperti itu, tidak mau keluar hartanya, tidak mau keluar uangnya kecuali menguntungkan. Begitu juga ada sekelompok orang, dia tidak mau mengorbankan waktunya kecuali waktu tersebut menguntungkan bagi dirinya. Wa qala al-Ghazali rahimahullahu taala, "Ilaju tarki ma la ya'ni ay ya'lam anna al-maut baina yadayhi." Lalu Ustaz, bagaimana untuk mengobati ya, agar kita ini meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita? Apa solusinya? Pasti ada solusi. Apa obatnya? Bagaimana caranya? Kalau sekarang ini kita termasuk orang yang suka mengerjakan, membicarakan sesuatu yang tidak penting bagi kita, lalu apa solusinya? Kata Imam Ghazali, solusinya adalah apa? Bahwasanya ketahuilah kita ini tak lama lagi akan mati, itu saja. Tak lama lagi akan mati. Laksana kita ini sedang ngantri mau naik pesawat. Pesawat sudah diumumkan, diberitahukan kepada penumpang maskapai ini dengan nomor penerbangan ini. Pesawat Anda sudah siap. Dimohon Anda untuk masuk ke dalam pesawat. Kira-kira Pak, kalau ada pengumuman ini, kita mau berleha-leha tak? Mungkin ada yang mau makan, ada yang mau ke Adanweh, ada yang mau ke Saribento. Tidak mungkin. Ada pengumuman, tidak mungkin kita makan. Karena khawatir boarding ditutup. Rugi kita, tiket kita hangus. Tidak mungkin kita akan membuang waktu berleha-leha. Jangankan untuk makan, nak ke WC kita tidak jadi. Betul tak? Dahlah, tahan ya dulu, nanti di bandara berikutnya baru saya buang. Bisa ditahan. Kenapa? Karena tidak mau ketinggalan pesawat. Begitu juga kata Imam Ghazali. Ya, kita ini dekat dengan yang namanya kematian. Inilah cara bagaimana kita bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat bagi kita. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita utarakan, yang kita bicarakan, belum kita lakukan, yang kita bicarakan saja, belum kita lakukan, maka semuanya itu akan diminta pertanggungjawab. Semuanya itu dicatat oleh malaikat. Malaikat apa namanya? Raqib, dan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tak akan lepas satu kalimat pun
Tidak akan lepas satu kalimat pun kecuali kalimat tersebut akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apa mungkin Pak Ustadz semua kalimat ini akan dicatat? Bagaimana tidak mungkin? Kita saja berbicara lewat handphone bisa direkam tidak? Bisa. Selama pembicaraan kita dengan seseorang itu bisa direkam, walaupun tanpa kita rekam. Betul tidak? Yang ngerekam siapa? Yang ngerekam adalah provider kartu. Yang menyebabkan kita itu bisa menggunakan handphone itu yang merekam pembicaraan kita. Kalau toh buatan manusia saja bisa merekam jejak pembicaraan kita, lalu bagaimana dengan teknologi Allah? Bagaimana dengan buatan Allah? Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Allah sudah pasti bisa merekam ucapan kita. Wa anna anfasahu ra'su malihi. Nah, yang harus kita ketahui bahasanya, kalau kita ngomong ini modalnya apa sih? Nah, nafas. Tidak mungkin orang ngomong tanpa nafas, betul tidak? Ngapa mayat tidak bisa bicara? Ya karena tidak bernafas. Betul tidak? Ya. Kita berbicara ini menggunakan nafas. Dan yang harus kita ketahui, kata Imam Ghazali, wa anna anfasahu ra'su malihi. Nafas inilah modal kita. Nafas ini modal. Nah, ketika nafas ini kita ketahui adalah sebuah modal, maka kita tidak akan mungkin menyia-nyiakan modal kita. Pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Pasti ingin mendapatkan keuntungan. Tidak mau rugi. Begitu juga yang namanya pembicaraan. Kita tidak mau pembicaraan kita ini rugi. Kenapa? Karena modalnya sangat mahal. Tidak ada orang jual nafas. Ya, tidak ada orang jual nafas. Nafas ini adalah pemberian Allah cuma-cuma. Di saat kita diberikan modal cuma-cuma oleh orang lain, maka kita harus bisa memanfaatkan modal tersebut. Wa anna lisanahu syabaqatahu yaqdiru ala ayyaqtanisa ayyastad bihal hurul ain. Wa qala aidan hadda ma la ya'nik fil kalam an tatakallam bima law sakata anhu lam ta'tham wa lam tadhar halan wa ma'alan. Sebagian para ulama juga mengatakan hendaknya kita ini membatasi segala macam pembicaraan. Ya, pembicaraan. Sehingga kalau kita tahu pembicaraan ini mengakibatkan kita itu berdosa, maka kita lebih baik diam. Kita lebih baik diam. Kadang kita diam, kadang kita ini mulai diam, tak tahu kawan pula. Tahu tidak Pak Ustadz si ini? Kenapa? Oh Pak Ustadz begini. Yang membicarakan orang lain, buka aib orang lain, menghasut, itu awalnya dari pembicara. Nah, diceritakan, ya, ada sebuah ungkapan, rusaknya suatu kaum itu disebabkan lidah seseorang. Betul tidak? Rusaknya suatu kaum disebabkan lidah seseorang. Jadi ada apa bahasanya? Permaisuri. Istri raja itu permaisuri ya. Permaisuri. Ini permaisuri mau beli budak. Ya, pergi ke pasar budak, dia mau cari budak. Dicarinya ada satu di antara sekian budak perempuan yang paling cantik. Paling cantik. Lalu permaisuri ini bilang kepada penjual budak nih, ini yang paling cantik, yang kulitnya putih, yang rambutnya lebat, yang bulu matanya lentik, yang hidungnya mancung. Ini saya mau beli. Kata penjual budak, ini paling mahal. Beberapa mahalnya, sekian. Ya saya beli, tapi ada kekurangan. Apa? Lidahnya tajam. Lidahnya tajam. Ya, lidahnya tajam. Kata permaisuri ini apa? Oh, enggak masalah, gampang itu. Gampang. Yang penting menarik dulu. Ya kan, enggak ada pelayan raja tuh hidung pesek. Ya kan? Ya, rata-rata cantik, apalagi raja pada zaman tersebut. Akhirnya udah dibeli, dibawalah ini budak ke istana.
Dibawa budak ini ke istana, dimandikan, dibersihkan, dikasih pakaian yang layak. Jadilah dia pelayan. Jadi pelayan permaisuri maksudnya, bukan pelayan raja. Akhirnya budak ini ya melihat bagaimana nikmatnya hidup menjadi seorang permaisuri, hingga muncul dalam dirinya itu hasud. Muncul dalam dirinya itu hasud. Akhirnya apa? Ya, dia bilang kepada permaisuri, iya, kata permaisuri, ada apa? Kalau permaisuri mau, raja ini tidak menyimpan selir, karena identiknya raja itu punya selir, betul tidak Pak? Ya Pak, betul kan? Raja itu rata-rata punya selir. Ya. Kalau permaisuri ingin raja ini tidak mau punya selir, hanya milik seorang permaisuri saja, ya, ada satu caranya. Bagaimana kata permaisuri? Caranya gini, begitu raja tidur, bawa gunting, terus gunting rambutnya, kemudian simpan. Nah, itu raja bakal tidak akan menjadikan orang lain itu selir. Kapan dilakukan? Tengah malam. Begitu dia tidur, bawa gunting. Ini budak untuk menghasut, ya, datang ke raja. Bilang apa? Raja, nanti, ya, saya ini sering melayani permaisuri. Ternyata permaisuri ini ingin menjatuhkan raja, karena ada pria idaman yang dia idam-idamkan sekarang ini, ya, ini mau dijadikan raja, pengganti raja. Masa? Iya. Kalau tidak percaya, buktikan. Malam ini raja pura-pura tidur, akan dibunuh oleh permaisuri. Tidurlah raja sambil pura-pura tidur. Diintainya. Nah, bahasa kita diintai. Begitu raja ini pura-pura tidur, masuk ini permaisuri, buka pintu, bawa gunting. Ya, begitu mau gunting seperti ini, raja pun bangun. Kamu ingin membunuhku ya? Permaisuri diam, takut ketahu. Tidak mungkin, saya mau gunting rambut. Tidak mungkin. Akhirnya oleh raja diambil itu gunting, ditusukkan ke permaisuri. Permaisuri ini punya suku. Raja punya suku, sebab ini kedua suku perang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab lidahnya. Nah, seperti itu. Ya, untuk merusak rumah tangga orang gampang, modalnya lidah. Untuk merusak citra seseorang, modalnya lidah. Di saat orang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya, maka sesuatu ini akan menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dijelaskan dalam sabda dari Abi Hurairah dari hadis, itu di antara termasuk bantunya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tak berguna bagi orang lain sebagainya. Bagi orang itu Abi Hurairah. Itu yang saya tanyakan kepada bagaimana menerapkan hadis ini supaya dalam kehidupan kita dalam masyarakat bisa berkembang, baik itu bermanfaat waktu, bermanfaat umum, bermanfaat kehidupan, lingkungan, sebagai berguna dan tidak sia-sia. Maka yang kedua yaitu yang terjadi di Islam dan dari Indonesia ini merupakan apakah itu disebabkan dari suatu hal manusia yang menjadikan sifat suara yang kotor dan meninggalkan hal yang lain. Yang juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang sudah saya bacakan. Al-Maidah ayat
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang mereka tidak turunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan mengenal kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang benar. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami jadikan satu umat saja. Tapi Allah sedang menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu. Maka berlomba-lomba berimajinasi hanya kepada Allah. Kamu semua kembalilah diberitahukanlah kepadamu terhadap apa yang terdahulu kamu saksikan. Bagaimana memaknai dari surah Al-Baqarah ini ayat 14? Mohon bersedia menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya bagaimana mengamalkan hadis ini? Ya, jadi mengamalkan hadis ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Imam Ghazali, bahwasanya kita semua ini akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan atau kita katakan itu di hadapan Allah. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Ucapan, tindakan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau misalkan kita mengetahui sesuatu ini diminta pertanggungjawabannya, berarti beresiko. Nah, supaya kita tidak beresiko, maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Yang kedua, masalah musibah. Musibah itu ada dua. Bisa disebabkan musibah itu Allah berikan karena Allah ingin mengangkat derajat suatu kaum. Allah ingin mengangkat derajat suatu kaum. Karena musibah tidak boleh diidentikan dengan kesalahan. Tidak boleh diidentikan dengan kesalahan. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyadun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal thumma al-amthal. Paling beratnya ujian itu, musibah yang akan diterima adalah para nabi. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Nah, jadi musibah tidak bisa kita identikan kepada orang yang bermasalah dengan Allah. Bisa jadi musibah itu Allah berikan kepada orang yang memang orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ingin diangkat derajatnya. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ya ayat 48, wa anzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maksud ayat ini adalah ada orang yang mencari jalan selain jalannya Allah. Ya, ketika kita ini bingung, ya, ketika kita ini berselisih, apa yang dianjurkan oleh Allah? Yang dianjurkan oleh Allah adalah fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tegakkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ambil jalan yang Allah ridhoi, ambil cara yang Allah ridhoi. Jangan mengambil jalan, jangan menentukan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sehingga Allah memberikan peringatan, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sampai kita ini mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Yang menjadikan kita itu jauh dari Allah adalah hawa nafsu. Yang menjadikan kita itu tidak mendapatkan ridho Allah adalah hawa nafsu. Di saat kita mengikuti hawa nafsu, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala itu murka. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidan walakin liyabluwakum fima atakum. Maha kuasa Allah untuk menjadikan kita ini satu.
Tapi kenapa kita dijadikan ini berkelompok-kelompok? Ya, berkasta-kasta dan lain sebagainya. Tidak lain semuanya itu adalah untuk menguji kita. Maha suci Allah, maha kuasa Allah bisa menjadikan kita satu kelompok saja, tidak terbagi menjadi beberapa kelompok. Tapi semuanya ini Allah ingin melihat kelompok mana yang mereka itu senantiasa mengambil cara yang ditentukan oleh Allah, dan kelompok mana yang tidak. Bukankah ini sudah dialami oleh nabi-nabi terdahulu? Di saat Nabi Allah Musa perintahkan kepada Bani Israel agar senantiasa menyembah Allah, tapi di saat Nabi Allah Musa diangkat oleh Allah ke langit, sebeberapa saat saja ternyata mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa mempertahankan keimanan dan keislaman mereka. Sudah ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Dikatakan bahwasanya min alamati i'radillah 'anil 'abdi ay yaj'alahu syaghalahu fi ma la ya'ni. Ada orang tuh kita lihat suka kepo, betul enggak? Kepo, apa kepo tuh? Suka mau tahu urusan orang, ya kan? Ngapa tadi itu saya dengar agak ribut-ribut rumah ibu nih? Ada apa? Tak dikasih jatah ke apa? Tak dikasih duit jajan ke apa sama laki? Hingga ribut, mau tahu aja dia, ya kan? Lihat status temannya, ngapa nih? Ngapa nih statusnya nih? Begini. Ngapa nih? Nah, di antara kata salah seorang Al-Imam Abu Ubaidah Anil Hasan, beliau mengatakan apa? Tanda Allah berpaling dari seseorang adalah orang ini akan dibuat sibuk oleh Allah terhadap sesuatu yang tidak penting baginya. Itu tanda Allah berpaling dari, simple. Ya, jangan kita melihat orang maksiat ini pasti Allah berpaling dengan dia, belum tentu. Ya, tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, orang ini akan dibuat sibuk terhadap hal orang lain yang tidak penting baginya, dia kepo kan. Ya, padahal urusan dia sendiri tidak kelar. Sibuk ngurus orang lain, ya kan? Sibuk ngurus orang lain. Nah, itu diantaranya. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah berkata kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Awwalu may yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi, kata Nabi, akan datang seseorang yang mana dia ini akan masuk surga pertama kali. Awwalu may yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah, akan masuk surga pertama kali. Ya Allah, Abu Bakar dengar terkejut. Umar dengar terkejut. Ini pertama kali masuk surga, siapa nih? Istimewa betul. Ternyata yang dikatakan oleh Nabi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu Yahudi. Abdullah bin Salam ini dulu Yahudi. Yahudi namanya Abdullah. Tetapi Yahudinya dia beriman kepada kitab Taurat. Iman kepada kitab Taurat. Dan dia tahu di dalam Taurat diceritakan bagaimana Nabi akhir zaman. Masuklah Islam Abdullah bin Salam. Begitu masuk, faqama ilaihi nasun fa akhbaru. Salah seorang sahabat kemudian berdiri. Wa qalu akhbirna bi awthaq amalik fi nafsik. Wahai Abdullah bin Salam, tolong beritahukan kepada kami amal apa yang kau kerjakan sehingga Nabi tadi mengatakan engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Apa kata Abdullah bin Salam? Inna amali la dha'ifun. Amal saya tidak berat, tidak banyak, ringan-ringan saja. Apa kata Abdullah bin Salam? Awthaqu ma arju bihi salamah as-sadru wa tarku ma la ya'ni. Yang menjadikan saya ini
ya mendapatkan kebaikan bukan dengan amal yang banyak. Ya, kata Abdullah bin Salam adalah yaitu saya ini orangnya lapang dada. Tidak mau cari masalah. Lapang dada. Ya. Ada tetangga numpang muta ke depan rumah, ya silakan. Sama dia tidak dipasang pot bunga. Betul enggak? Lapang dada orangnya. Apapun yang terjadi dia lapang dada. Yang kedua adalah watarku ma la ya'nini. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi saya di dalamnya dan saya tinggalkan. Tidak mau kepo hal orang. Nah, ini menjadikan Abdullah bin Salam itu menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kalimat yang keluar dari ucapan kita ini bermanfaat. Dan semoga kita tidak dihasab oleh Allah setiap kalimat yang keluar dari ucapan kita ini yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memaafkan ucapan-ucapan kita. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dari kita. Semoga Allah jadikan hati kita ini lapang, hati kita ini sabar, hati kita ini luas. Dan semoga Allah tanamkan di dalam diri kita ini kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa ya mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.